Kalau memang itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik lagi. Biar kalian tahu ya, aku nggak pernah ketemu Sintayong. I don't know him. Mungkin aku nggak suka dia secara personal, but he's a good coach. Setiap dia kalah, kayak end of the world. Semua jadi pundit. Terus ketika memang hilang, diam. Ini sekarang Indra Safri. Oke, he's a good coach. Dia udah pernah kasih juara berapa kali. Oke, pundit macam apa yang bisa komen? 3 gol dari bola atas, itu bukan salah pelatih. Pundit macam apa itu? Towel Akmal makin kelihatan banget sih bencinya sama STY. Padahal kan ini cuma membandingkan saja. Tapi karena STY semuanya jadi salah, semuanya jelek, semuanya buruk. Lupa ya kalau Indra Safri juga menggunakan squad yang mirip-mirip seperti STY, tapi hasil berbeda. Kok sebuta itu sih? Mengapa mereka berdua benar-benar tidak bisa move on dari STY yang sudah pergi? Malah tetap membencinya sampai sekarang. Mari kita lihat dulu video berikut ini dan jangan lupa komentar ya. Rivi, jadi begitu menyebut nama Towel, yang di belakang saya langsung interupsi. Silakan. Jadi saya mau tanya sama Gita, kenapa disangkut pautkan, diperbandingkan dengan STY? Waktu pegang tim kelompok usia, Juli 2022 gagal di AFF, gagal ke semifinal bos. Di Patriot, Canda Braga, yang kemudian apa istilahnya? Misu-misu soal aturan itu apa? Aturan AFF. Ini kan Lalu kemudian juga gagal di Piala Asia, nggak lolos grup. Kan nggak ada STY out. Oke, gini. Sebentar, nggak ada STY out. Kok Indra Safri ada? Makanya pertanyaan saya kan itu. Ngapain dibanding-bandingkan? Sekarang kalau mau dibanding-bandingkan juga nggak apple to apple. Saya mau bilang secara profesional Git. Gaji STY dengan Indra Safri, Jauh juga. langit dan bumi Git. Oke. Padahal legasinya trofi. Kalau mengutip pernyataan Akmal, legasi Indra Safri trofi. Betul. Legasi STY fans kan. Kalau gitu reality show cocok. Betul nggak? Tapi kan ini kan tadi dibandingannya adalah under 20 Indra Safri yang nggak jadi ke Piala Dunia dibandingkan dengan under 20 sekarang. Itu tadi di luar mereka cuma dapat 4 poin. Lawan Irak tuh kita punya 4 peluang yang kita tidak bisa jadikan gol. Kelemahannya STY itu balik-balik lagi STY nih adalah penyelesaian akhir. Kalau kelemahannya timnya Indra Safri ini penyelesaian akhir di tengah dan di belakang jadinya. Lengkap dong. Lengkap jadinya itu. Jadi gini, Bang, Yang jadi persoalan adalah gitu jadinya. Ini kan kelompok umur tergantung dengan SDM-nya gitu kan. Ada di masa di mana misalnya dulu Portugal punya apa golden generation-nya angkatan Luis Figo. Ya kan, setiap ini kan bukan tim nasional senior. Kalau tim nasional senior jangka panjang, tapi kalau kelompok umur setiap event pasti orangnya berganti. Betul. Tergantung dengan SDM-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pelatih itu punya masanya, punya hokinya, gitu kan. Saya melihat Indra Safri nggak hoki di kali ini. Gitu kan. Tidak hoki beliau? Tidak hoki gitu kan. Kenapa? Kenapa? Iya gagal kan. Kenapa dia kemudian pasang target saya siap membawa tim nasional Indonesia U20 ke semifinal untuk lolos ke Piala Dunia. Karena dia punya merasa bahwa 2018 gue bisa bawa sampai perempat final. Betul. Maka gue harus pasang target lebih tinggi lagi. Dan itu cita-cita seorang pelatih gitu. Kalau kemudian gagal, ya berarti dia gagal untuk mewujudkan itu juga gitu. Nah, buat saya adalah hoki ini penting gitu kan. Ya kan? Hoki ini penting buat seorang pelatih gitu. Orang Roberto Mancini aja sama Arab Saudi nggak hoki. Interupsi. Mal, kita berbicara hoki atau keberuntungan kalau kita itu ngelawan. Ya itu. Kalau permainan kita itu nyaris mengimbangi atau mengimbangi. Kemampuan kita melawan sampai segitu. Kalau kita melihat di Cina kemarin tidak ada perlawanan, Mal. Tidak ada sama sekali. Tidak bisa dipaksakan lagi. Silakan tonton 2 pertandingan awal. Sekarang kita main di data. 2014. Ya, Indra Safri. Enggak, maksudnya kita fokus pada pertandingan kemarin. Kan kita ngomong hoki bahwa kali ini Coach IS tidak punya hoki. Kali ini. Iya. Nah, kalau kita melihat pertandingan 2018 di Cina, dia punya hoki. kita nggak jauh-jauh dulu ke situ. Oke. Kita menilik pada pertandingan di Cina kemarin. Bahwa kalau kita melihat itu, maka tentu hoki itu nggak bisa kita lawannya, harapkan. Bang. Melawan aja tidak. Lawannya Uzbekistan dan Iran yang merupakan kekuatan adidaya sepak bola Asia. Sekarang gini, kita jangan bandingin yang jauh-jauh lah dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Thailand sama nasibnya sama kita. Bahkan poinnya lebih, bahkan jadi juru kunci hari ini. Mal, di kelompok umur kita pernah ngalahin Korea Selatan loh. Tadi Towel nyinggung, ingetin kita lagi. Di kelompok umur kita juga pernah tahan Uzbekistan tahun lalu.
Yang jadi persoalan adalah, waktu menurut lawan- saya, nih, Bang, ada menurut waktu, saya, ada yang waktu, jadi persoalan ada momen, adalah, ada waktu, ada momen. Saya mau jelaskan dulu. Kita tahan Uzbekistan 0-0. Oke, Karena bisa. ketika itu Uzbekistan sudah lolos. tapi- dia menyimpan tenaga buat main di perempat final. tapi jangan, Karena udah jangan lolos ya. tapi nggak usah dibanding-bandingkan sama Itu STY harus fakta dulu yang ya. harus disebutkan, jangan sampai disembunyikan. Karena kadang-kadang jeleknya kita ini, kita menyembunyikan fakta hanya Iya. untuk kepentingan 1-2 orang gitu. Kita harus objektif dalam berpikir. Kayak gitu. Oleh karena Kalau itu- kemudian tim ini gagal, iya gagal gitu kan. Dan Tapi nggak balik perlu lagi. out, Indra Safri selesai. Oke. Oke, Mal, balik Artinya lagi. harus tetap dievaluasi, Ini kan ya bukan kan? soal hoki atau nggak hoki di Cina Ya, ini. ya, ya. Adalah dalam 3 pertandingan, kita nggak ngelawan sama sekali. Bahkan lawan Yaman kemarin, kalau orang bilang, kita kebanyakan ball watching di belakang kita. Iya. Adel Abbas, Yaman, itu pendek. Iya. Dia bisa lompat ngelebihin dari pemain-pemain kita. Artinya? Itu kan ada persoalan juga. Belum sprintnya tuh. Ya itu Jangan dia, dibilang itu dengan dia lawan Bang. Iran. Bentar dulu. Dari lawan Jordania di Sidoarjo, dari lawan Suriah di Sidoarjo, kita kan keteteran. Lawan Jordan, kita bisa menguasai jalannya pertandingan setelah 20 menit di mana mereka main dengan 10 pemain. Nah artinya gini, saya bicara soal SDM, lagi-lagi gini, ini sebenarnya kegagalan kita di Piala Asia ini, Oke. ada hikmahnya. Ini judulnya Hikmahnya Indra Safri adalah- atau STY sih? Enggak. Gini Bang, gini. Ini Enggak, saya kan mungkin menyimpulkan ada ke depan mereka ya. berdua, Bang Komar. Ada mereka berdua. Saya menyimpulkan ke depan. Ada hikmah yang harus kita ambil dari kegagalan Oke. ini. Bahwasanya kita ini lemah dalam pembinaan. Oke. Baik. Tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Oke. Selama Baik. pembinaan kita tidak berjalan dengan sehat, tidak baik, tidak sistemik, tidak terstruktur, ketika itu kita tidak akan menghasilkan Oke. tim Butuh nasional yang pembinaan hebat. Oke, kita ulas dulu sekali lagi ya malam ini ya. SDM kita ini sehingga kemudian hasilnya juga lemah. Baik. Akmal. Toel. Aduh, kalau memang udah disinggung soal ST, bacotnya itu ya kayaknya punya sejuta alasan untuk menjelekkan namanya STY. Padahal yang ditanyakan oleh Bung Gita maupun Bang Opan sebenarnya hanya melihat bahwa zaman STY melatih ya, U20-nya tahun lalu ya mungkin, itu benar-benar ada perlawanan, permainan juga lebih atraktif, ketinggalan masih berani untuk mengejar. Kayaknya kita ada optimisnya gitu loh kalau sudah STY. Kayaknya kita lebih ada optimisnya loh walaupun udah tertinggal selama dilatih oleh STY. Kenapa? Karena memang kelihatan STY itu mengedepankan secara mentalnya dulu yang dikuatkan. Kalau mentalnya udah kuat, maka permainan pun akan percaya diri, permainan pun akan lebih nyaman, dan keluarlah semua potensi-potensi terbaik. Andai pun kalah ataupun seri, entah menang pun, tapi permainan indahnya tetap kelihatan. Itulah hebatnya kepelatihan yang dipimpin oleh STY. Yang nggak bisa kita pungkiri sampai sekarang. Bung Indra mungkin pernah dekat ya, tanda petik ya, dengan STY. Ya di mentoring lah, seperti layaknya Novarianto. Cuman ya, kita tahu sendiri, maksudnya kapasitas Bung Indra pun mungkin ya ada batasannya. Terlepas dia pernah bawa juara juga. Tapi jangan lupa itu pemain-pemain itu juga ada bekas didikannya STY yang dipegang sama dia. Sekarang Indra Safri sudah dipecat oleh Erick Thohir. Dan kita tidak tahu dan kita tidak tahu siapa lagi penggantinya nanti. Nggak ngerti sih pola pikirnya seorang Erick di sini dari segi ketua umum PSSI. Yang jelas permainan Indonesia melempem di zaman Indra Safri setelah dia ditinggalkan STY. Kalau sebelum ditinggalkan STY masih ada tuh bau-bau gairahnya, agresifnya masih ada tuh kelihatan. Kalau yang sekarang ini kayaknya nggak ada. Bahkan udah uji coba di Surabaya atau di mana tuh kemarin yang Mandiri Foundation lah apa itu juga permainan kita nggak ada gimana-gimananya banget, udah banyak keluar biaya. Jadi apa sih ini yang mau dibenahi oleh PSSI? Under 20 ini warning luar biasa banget loh. Seperti kata Bung Greg tadi, kita harus mengakui Sintayong sekalipun karakternya tidak disukai secara pribadi karena terlalu tegas mungkin dengan budaya kita yang terlalu banyak sungkan-sungkannya mungkin ya, tapi dia pribadi mengakui bahwa beliau adalah pribadi yang luar biasa sebagai seorang pelatih. Dan itu pengakuan yang luar biasa sebenarnya. Bahkan Roci Putirai, bahkan seorang Bambang Pamungkas pun demikian. Jangan lupakan juga seorang Nova Irianto juga bagaimana mengapresiasinya. Kalau dibilang gak move on, ya jujur memang masih belum move on. Karena memang belum ada kelihatan banget nih apa yang dihasilkan oleh timnas kita selanjutnya. U20 ini kayak jadi, kok jadi kayak kembali ke setelan pabrik gitu loh. Bukan kayak sebelum ada zaman Sintayong gitu. Bagaimana zaman Patrick Kluivert, itu pun kita masih ragu. Benar-benar masih ragu. Karena apa? Dia sudah keliling, sudah ke berbagai pertandingan di Liga 1,
Tapi ujung-ujungnya tetap juga kan kita dapat pemain naturalisasi 3 lagi nih, termasuk Emil Audero. Ya kita apresiasi lah, PSSI cepat juga mengambil naturalisasi ini. Tapi bukankah yang dikritik selama ini oleh seorang Towel maupun Akmal adalah soal naturalisasi ini sendiri? Dan ketika ini diambil, sebelum juga ada Ole Romeni, nah pemain timnas kita yang main di skuad 11 itu siapa nanti? Jangan-jangan semuanya adalah pemain kelahiran Belanda, pemain dari Belanda semua. Itu yang mau Anda bela-bela sekarang. Bukankah dulu seorang Sintayong yang masih ada pemain-pemain kita yang lokal bisa masuk dan benar-benar pemain inti, bahkan menjadi bintang seperti Rido maupun Marcelino, itu Anda protes habis-habisan kemarin itu. Nah ini sekarang gimana nih? Bau-baunya semua yang jadi starting line up itu bisa jadi adalah pemain naturalisasi sudah makin kelihatan. Oke, itu aja video kali ini. Kiranya kita masih tetap berharap lebih baik lagi buat PSSI. Aku pribadi bukan seorang pengamat sepak bola, yang kulakukan adalah mengamati dari sisi politiknya saja. Dan apa kaitannya dengan posisi seorang menteri BUMN kita sekarang, yaitu Erick Thohir. Tentunya aku selalu ingatkan lagi kemungkinan PSSI ini adalah kendaraan dia untuk panggung politik yang lebih besar lagi di 2029. Gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Terima kasih.